Good afternoon, sir and my friends. My name is Irina Miranda Busumbiring Brahmana, and I'm from English Education 2018C, and I'm from Group J. So now I want to present about laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 SMA Negeri 2 Medan. Kita masuk ke latar belakang. Kegiatan magang dilaksanakan di sekolah dan dalam pelaksanaannya, kegiatan PLP ini dilakukan secara sistematis yang melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru pamong dan dosen pembimbing. Selain itu, jika dilihat dari istilah yang digunakan, PLP merupakan satu bentuk pengamatan yang berguna untuk mengungkap bentuk-bentuk kultur dalam lingkungan persekolahan dan hal-hal teknis lainnya. Yang kedua itu kita masuk ke tujuan PLP 1. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat, briefing, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir itu pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu informasi umum sekolah. Yang pertama itu adalah visi dan misi. Visi terwujudnya warga sekolah berhak mulia, disiplin, berdaya saing, dan mencintai lingkungan. Misinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mengoptimalkan kegiatan keagamaan di sekolah, meningkatkan budaya disiplin dan tanggung jawab seluruh elemen sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ialah organisasi sekolah. Terdapat 3 organisasi sekolah di SMA Negeri 2 Medan. Yang pertama itu ialah OSIS, Paskibra, dan Rohani Siswa, yaitu organisasi sekolah yang berhubungan dengan pelayanan rohani siswa. Dan yang selanjutnya itu adalah sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 2 Medan adalah guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Dan dari pengamatan yang saya lakukan diperoleh data sebagai berikut. Tahun ajaran 2019-2020 jumlah siswa kelas IPA mencapai 1080 siswa, dan yang kelas IPS itu terdapat 210 siswa. Namun jurusan bahasa tidak ada data yang kami peroleh dari sekolah tersebut. Jumlah guru terdapat 89 orang, dan rombongan belajar lainnya itu terdapat 30 orang. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Medan yang telah berupaya melengkapi fasilitas pendukung KBM. Di antaranya ialah yang pertama itu sarana sumber ataupun ruang dan laboratorium seperti lab IPA, komputer, bahasa, lapangan olahraga, dan perpustakaan. Sarana sumber atau penunjang ruang dan laboratorium itu buku, alat peraga pembelajaran IPA dan IPS. Dan yang ketiga itu adalah alat praktik untuk pembelajaran PJAS. Dan yang selanjutnya adalah sarana ataupun ruangan penunjang. Yang pertama ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang kelas, ruang laboratorium bahasa, ruang lab komputer, perpustakaan, ruang sanggar pramuka, UKS, musola, ruang BP ataupun OSIS, kamar mandi dan toilet. Dan selanjutnya adalah prasarana seperti jaringan listrik, instalasi air, parkir mobil ataupun motor, dan lapangan untuk berupacara. Yang selanjutnya itu adalah prestasi di sekolah dan kegiatan pendukung. Kalau lihat di sini prestasi sekolah dan kegiatan pendukung yang ada di SMA Negeri 2 Medan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga, yaitu hasil pengamatan. Yang pertama adalah karakter umum peserta didik. Berdasarkan pengamatan saya pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Medan cukup baik, mulai dari kedisiplinan, aktif, ramah, dan sebagainya yang belajar dalam kelas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata tertib sekolah. Teman-teman dapat lihat di sini. Baik, dan selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib. Hak peserta didik. Setiap peserta didik pasti mempunyai hak. Adapun hak-haknya ialah yang pertama mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah, yang kedua mendapatkan pelayanan yang gratis.
Kewajiban peserta didiknya ialah menghormati dan menghargai kepala sekolah, guru, dan karyawan, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, serta mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan sekolah secara tertib. Dan kedisiplinannya itu yang pertama, selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum tanda masuk bel berbunyi, selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera, selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang diwajibkan, selalu aktif mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru pembelajaran, dan yang terakhir selalu aktif mengikuti kegiatan ulangan ataupun penilaian yang diadakan guru mata pelajaran. Penjelasan seragam sekolah. Hari Senin sampai Rabu, siswa-siswi wajib menggunakan warna putih abu-abu. Kamis Jumat wajib menggunakan batik, dan hari Sabtu mereka wajib menggunakan seragam pramuka. Sepatunya harus warna hitam polos tanpa aksesoris. Cara berpakaiannya, peserta didik putra baju putih dan pramuka dimasukkan ke dalam celana. Panjang celana mulai dari pinggang sampai mata kaki. Lebar celana bagian paling bawah kurang lebih 1 jengkal dan wajib menggunakan atribut lengkap. Dan untuk peserta didik putri, baju putih dimasukkan ke dalam rok kecuali seragam pramuka, harus menggunakan rok yang panjang, dan yang ketiga wajib menggunakan atribut lengkap. Dan selalu memelihara dan menjaga kebersihan serta perhatian rambut. Untuk peserta didik putra, potongan rambut pendek dengan model semi militer, tidak berjambul ataupun kucir belakang, tidak diperkenankan menggunakan jelly atau hairspray, dan warna rambut harus hitam. Dan untuk peserta didik putri, rambut diikat dan diatur dengan rapi, warna rambut harus hitam, selalu berpakaian rapi dan bersih, selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran mulai dari buku, alat tulis, dan lain-lain. Dan hal yang dilarang di SMA Negeri 2 Medan adalah yang pertama, tanggung jawab. Selama menjadi peserta didik SMA Negeri 2 Medan, dilarang mencuri ataupun merampas barang milik orang lain, membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam, membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, obat terlarang, dan masih banyak lagi. Kedisiplinan. Selama menjadi peserta didik SMA Negeri 2 Medan, dilarang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin ataupun keterangan, terlambat hadir di sekolah, terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak mengikuti kegiatan evaluasi ataupun penilaian tanpa izin ataupun keterangan. Dan kebersihan, yang selanjutnya adalah kebersihan. Selama kegiatan sekolah berlangsung, peserta didik SMA Negeri 2 Medan dilarang individu mengenakan pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan, memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan, mengecat rambut selain warna hitam, membuat ataupun menyusun rambut sebagai model hiasan kepala, memakai perhiasan seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya. Dan di dalam perkelompok, yang pertama, lantai ruang kelas yang ditempati itu tidak boleh kotor. Dinding dan pintu ruang kelas yang ditempati itu tidak boleh kotor. Papan tulis dan ruang kelas juga tidak boleh kotor, serta meja guru dan di ruang kelas yang ditempati harus menggunakan taplak meja. Selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Setiap hari Senin, guru dan siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Contoh-contoh adapun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Medan ialah sebagai berikut, yaitu Palang Merah Remaja, Pramuka, Paskibra, Paduan Suara, Karate, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Praktik dan kebiasaan positif yang berlangsung di SMA Negeri 2 Medan adalah saling menghormati keberagaman. Jadi ketika masuk sekolah SMA Negeri 2 Medan terdapat banyaknya perbedaan, salah satu yaitu perbedaan agama yang ada di sana. Jadi sekolah ini akan terus menerapkan toleransi beragama sehingga tidak adanya perpecahan di dalam kelas. Agama yang terdapat di sekolah tersebut yaitu Islam dan Kristen. Jadi kebiasaan yang harus dilakukan yaitu saling menghormati agama masing-masing. Oke, di sini juga terdapat refleksi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah jelas dibuat refleksi-refleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, menyimak dari seluruh gambaran tentang pengenalan lapangan sekolah 1 yaitu LP, kami dapat rasakan bahwa untuk menyelenggarakan suatu lembaga pendidikan itu merupakan tugas yang sangat berat dan memerlukan kerjasama
belajar mengajar, hubungan antara siswa guru, tenaga administrasi, serta keadaan yang sebenarnya di SMA Negeri 2 Medan. Dan yang terakhir adalah kami mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk situasi dan kondisi lingkungan sekolah mengenang atas, cara menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kelas, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berharap semoga hasil dari PLP 1 ini dapat berguna bagi saya dan teman-teman ketika berada di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya adalah di bagian saran. Pada akhir penyusunan laporan ini dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan saran-saran untuk pihak SMA Negeri 2 Medan dan bagi para peserta PLP 1 sebagai berikut. Saran bagi peserta pengenalan PLP 1. Peserta PLP 1 hendaknya menyiapkan perangkat pembelajaran secara matang dan pembuatan skema dan tata tertib ataupun tata cara mengamati kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan saran untuk SMA Negeri 2 Medan, hendaknya memenuhi standarisasi yang telah diterapkan pemerintah dengan menyusun kalender pendidikan untuk menentukan ketetapan permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Okay, that's all for the presentation. And thanks for attention. And thanks for my supporting lecturer.